Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanjisuhu syai'un illa ma ghalaba alaihi rihuhu wa ta'muhu wa launuhu. Rawahu Ibnu Majah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pada kesempatan kali ini, tema kajian kita adalah tentang Toharoh ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep toharoh yang terbaik dan yang terlengkap, paling sempurna adalah konsep yang diajarkan di dalam Islam. Karena konsep di dalam Islam kita diajarkan untuk bisa bersih secara hissiyah, secara fisik kita, dan juga kita diajarkan untuk bisa bersih secara maknawiyah atau batin kita. Kita bisa menghindar dari najis dan kita juga bisa berusaha untuk menghindar dari dosa dan kesalahan. Keduanya mempunyai peran yang sangat penting sekali. Suci dari dosa itu akan mempengaruhi kehidupan kelak kita di akhirat sebagai sebuah kehidupan yang hakiki, yang abadi selama-lamanya. Oleh karenanya di Ramadan hari ke-26 ini, doa yang sering kita lantunkan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang maha pemaaf dan yang maha mulia, maka ampunilah kami semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita berkeinginan ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus kosong daripada dosa-dosa. Jika tidak, maka kita akan mampir dulu ke neraka. Padahal ketika kita ingin masuk ke surga, kita pengennya langsung bisa masuk ke surga tanpa harus transit terlebih dahulu, apalagi transitnya adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana tidak, toharoh dalam Islam adalah yang terbaik. Pertama, bisa kita lihat adanya perintah wudhu yang harus kita lakukan di setiap sholat. Sholat dalam sehari semalam, kita melakukannya yang wajib 5 kali sehari. Belum yang sunnah-sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan perintah wudhu ini dengan adanya sungai yang mengalir di depan pintu rumah kita. Kemudian kita bisa mandi di sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah akan tersisa kotoran atau daki daripada orang tersebut? Sahabat pun menjawab, tidak ya Rasul. Karena kita saja mandi sehari cuma 2 kali. Apalagi kalau mandinya sampai 5 kali. 2 kali saja kita sudah merasa bersih. Kalau 5 kali udah pasti sangat-sangat bersih kita merasakannya. Yang kedua, anjuran untuk mandi pada banyak keadaan. Salah satunya adalah dianjurkan untuk melakukan mandi ketika seorang laki-laki ingin pergi ke masjid pada waktu hari Jumat. Kemudian juga
setelah selesai dari hadas besar, kita diwajibkan untuk melakukan mandi. Selesai haid, selesai nifas, kemudian selesai dari berhubungan badan dengan suami atau dengan pasangan kita. Kemudian ya, ada lagi syariat sunanul fitrah namanya. Apa itu sunanul fitrah? Yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan karena sesuai dengan fitrah manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan khamsun minal fitrah. Ada 5 sunanul fitrah itu. Yang pertama adalah al-khitan, sunat. Ini sangat dianjurkan, sunnah muakkadah buat laki-laki. Wal istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Mohon maaf. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adzafiri, menggunting kuku. Wa qassus syaribi, dan mencukur kumis. Itulah 5 sunanul fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita potong, ya, tidak boleh kurang dari 40 hari. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, sekarang kita akan membahas apa bedanya antara hadas dengan najis. Hadas adalah tidak terlihat. Kalau najis dia terlihat. Contoh misalkan, orang yang mempunyai hadas besar, haid, apakah terlihat orang yang haid sama yang tidak? Tentu kita tidak akan bisa membedakannya, karena memang hadas itu tidak terlihat. Adapun najis, dia terlihat. Contohnya adalah air pipis, ya, orang dewasa. Kelihatan nggak pipisnya? Kelihatan, ya. Berarti itu namanya najis. Yang kedua bedanya, kalau hadas dia ada cuma 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cukup diangkat dengan berwudu, hadas besar wajib diangkatnya dengan mandi. Adapun najis dia terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalazah. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Cara pensuciannya berbeda-beda. Kalau najis mukhaffafah, yaitu dia cukup dengan dipercikkan air, tidak perlu menggunakan air mengalir. Adapun najis mutawassithah, dia harus menggunakan air yang mengalir. Dan yang terakhir najis mughalazah, yaitu najis berat, dia harus diangkat dengan 7 kali cuci. Salah satunya adalah dengan tanah. Contohnya adalah liur daripada anjing atau babi. Maka ketika seseorang digigit oleh anjing atau terkena liur daripada anjing, cara pencuciannya adalah dia harus gunakan air dan tanah. Tanahnya bisa digunakan di awal, bisa di tengah. Jangan di akhir, karena kalau di akhir nanti kotor lagi. Nah, kemudian bedanya yang terakhir antara hadas dengan najis adalah kalau hadas dia dikatakan toharoh hukmiyah. Adapun najis dia disebut dengan toharoh hakikiyah. Secara hakiki, karena apa? Karena terlihat. Kalau hukmiyah secara hukum, ya, karena apa? Karena tidak terlihat hadas itu.
Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah tentang hadis-hadis yang berbicara tentang toharoh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna maka yakfihi an yatayammama wa yuqsira ala jarhihi khirqatan summa yamsahu alaiha wa yaghsil sa'iru jasadihi. Rawahu Abu Daud. Artinya, sesungguhnya cukup buat dia bertayamum dan mengikat lukanya itu dengan seutas kain, kemudian dia basuh di atas kain itu dan dia membasahi seluruh tubuhnya. Dari hadis ini, awalnya ceritanya hadis ini adalah ketika ada seorang sahabat yang dia mau mandi wajib ketika subuh hari, tetapi dia mempunyai luka di atas kepalanya. Lalu dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah diwajibkan buat saya mandi? Karena saya mempunyai luka dan ketika itu waktu sangat-sangat dingin sekali. Sahabat itu pun mengatakan, iya kamu wajib mandi. Ternyata ketika setelah dia mandi, dia tidak lama kemudian meninggal dunia. Akhirnya peristiwa ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah pun mengatakan kepada sahabat itu, kamu telah membunuhnya karena cukup buat dia bertayamum dan dia ikat lukanya dengan seutas kain, kemudian dia mandikan, dia siramkan seluruh tubuhnya. Hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahwa kita mengenal yang namanya tayamum. Tayamum itu adalah pengganti daripada wudhu. Wudhu menggunakan air, tayamum menggunakan debu. Kapan kita harus bertayamum? Yaitu ketika tidak ada air. Atau ada air tapi airnya sedikit, tidak mencukupi. Bisa juga kita bertayamum ketika kondisinya ada air, tetapi kita tidak dapat menggunakannya. Nah, cerita dalam hadis ini ya, dia ada airnya tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Kenapa? Karena dia mempunyai luka di kepalanya. Sehingga akhirnya adalah untuk lukanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yamsahu alaiha, dia cukup usapkan di atasnya atau di atas perban, di atas luka tersebut. Kemudian adapun seluruh tubuhnya yang lain yang memang dibolehkan kena air, maka dia wajib menyiramkannya air pada seluruh tubuhnya. Ada lagi, ini tayamum yang kita pahami dalam mandi. Ada lagi tayamum yang kita pahami sebagai pengganti wudhu. Ketika misalkan kondisinya ada air tetapi kita tidak mampu menggunakannya juga. Contoh misalkan di tangan kita sedang ada luka yang ditutup perban. Tidak boleh kena air. Kalau kena air, luka itu tidak akan sembuh. Maka anjurannya adalah untuk anggota tubuh yang lain yang boleh kena air, anggota wudhu yang lain boleh kena air, maka gunakanlah air. Tapi pada anggota yang sakit yang tidak boleh kena air, maka dia cukup diusap di atas perbannya. Dengan apa? Apakah dengan debu? Enggak, cukup dengan tangan basah kita.
tidak perlu dengan air mengalir. Itu pun disebut sebagai tayamum. Jadi tayamum itu tidak harus menggunakan debu ya, ketika kasusnya seperti dua contoh tersebut di atas. Dan perlu menggunakan debu ketika memang air itu tidak ada sama sekali dan air itu ada jumlahnya sedikit. Contoh misalkan ketika kita naik pesawat, kan kita penggunaan airnya terbatas, sehingga apa ya, kita tidak bisa berwudu dengan menggunakan air. Akhirnya apa, boleh kita melakukan tayamum dengan debu yang ada di dalam pesawat tersebut. Ketika tayamum secara sempurna sebagai pengganti wudhu ini, maka yang dibasuh cukup dua anggota badan, yaitu muka dan telapak tangannya saja. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, kebersihan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, diantaranya caranya itu adalah dengan pertama, beliau menyarankan kepada kita untuk rutin menggosok gigi kita. Kalau dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan dengan siwak. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siwaku mutahharun lil fammi mardatun lirrabbi." Siwak itu bisa membersihkan mulut dan juga memberikan keriduan atau mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kalau pada zaman sekarang ya, kita menggosok gigi kita dengan Pepsodent atau dengan odol ya, apapun mereknya. Sudah tidak ada atau jarang orang yang menggunakan siwak. Padahal ketika dia mampu gunakan siwak, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau zaman sekarang sudah ada odol yang terbuat dari bahan siwak, sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak mendapat pahala sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita gunakan odol yang berbahan siwak, maka kita akan sama mendapatkan pahala, mendapat mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, "Kana la yarqudu min lailin fayastaiqizu illa tasawwaqa." Rasulullah itu tidak akan tidur di malam hari ya, kemudian sampai dia terbangun kecuali dia bersiwak terlebih dahulu. Jadi ternyata anjuran untuk sikat gigi sebelum tidur itu bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, kebersihan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu di setiap akan melakukan sholat. Wudu ini mempunyai hikmah selain kita bersih secara secara fisik, dan dia juga bisa membersihkan kita secara maknawi, karena dosa-dosa itu berguguran, berjatuhan dengan gugurnya air wudu tersebut. Apalagi di masa pandemi sekarang ya, kita mulai dibuka ya pandangan kita bahwa ya, kebersihan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan cara
menggunakan air, ya, mencuci tangan dengan sabun, ya, itu sudah diajarkan dalam Islam sejak dahulu kala. Kemudian, ya, kebersihan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah membersihkan tempat tidur sebelum dia naik atau berangkat tidur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan, jika salah seorang kalian ingin pergi ke tempat tidurnya, maka hendaknya dia gunakan ujung daripada sarungnya untuk mengebaskannya di atas tempat tidurnya sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu la ya'lam ma khalfahu wa ma ba'dahu, karena dia tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi buat diri dia sebelum dia berangkat tidur atau setelah dia berangkat tidur. Dan ternyata keutamaannya yang lain adalah ketika kita mau tidur berwudu terlebih dahulu, itu setan akan menjaga kita sampai malaikat akan menjaga kita sampai kita terbangun di pagi hari. Kalau di rumah, ya, ada satpam yang menjaga semalaman rumah kita, kita saja sudah merasa aman dan tentram. Apalagi ini yang menjaganya bukan satpam, tapi yang menjaganya adalah malaikat, makhluk yang mulia yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang kesucian adalah bagaimana kita bisa selalu rutin menjaga sunanul fitrah. Ya, sunanul fitrah yang tadi sudah disebutkan di awal, ya, ada 5 hal. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, jadi ketika kita ingin mendapat kesucian atau toharoh atau kebersihan, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus menghindar dari hadas kecil, dan kita juga harus bisa menghindar dari hadas besar, dan juga dosa-dosa dan kesalahan. Ketika kita ingin suci dari hadas kecil, maka yang harus kita lakukan adalah kita berwudu. Contoh Bilal bin Rabah yang selalu melakukan wudu setiap saat, selalu menjaga wudunya di panjang hari. Dan setiap beliau berwudu, beliau selalu melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Ketika itu Rasulullah SAW bermimpi bertemu dengan melihat sendal bakyak daripada Bilal bin Rabah sudah ada di depan pintu surga. Lalu Rasulullah bertanya pada Bilal, wahai Bilal, amal apa yang kamu kerjakan sehingga sendal kamu sudah ada di depan pintu surga? Lalu Bilal pun menjawab bahwa dia rutin selalu melakukan sholat sunnah wudhu, dan beliau selalu menjaga wudhunya di sepanjang hari. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga diri kita dari hadas besar. Contoh haid, ya, itu adalah hadas besar, makanya dianjurkan ketika kita sudah selesai dari hadas besar, dari haid, maka kita harus cepat-cepat melakukan mandi wajib. Begitu juga dengan hadas-hadas besar yang lain. Ketika kita ingin menghilangkan hadas-hadas tersebut, ya, caranya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan, kalau hadas kecil bisa diangkat dengan wudu, kalau hadas besar bisa diangkat dengan mandi. Cara mandi itu bagaimana sih, ya?
Dalam fikih dijelaskan mandi itu mempunyai 2 rukun. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Ketika 2 rukun ini terpenuhi, maka mandinya akan sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mandi kita ingin mendapatkan pahala lebih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan kepada kita untuk bisa meniru cara mandinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana cara mandinya, yaitu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, dia berkata bahwa jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi dari janabah, maka beliau mulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menyela dasar rambutnya sampai beliau menyangka air telah sampai di dasar kepalanya. Dengan kedua tangannya sebanyak 3 kali, kemudian beliau menyiram seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana Rasulullah cara mandinya. Yang pertama adalah dengan mencuci tangannya terlebih dahulu, karena di tangan itulah banyak kuman. Setelah beliau cuci tangannya, kemudian yang pertama kali beliau basuh atau beliau bersihkan adalah kemaluannya, karena disitulah sumbernya najis, sumbernya hadas. Setelah itu Rasulullah berwudu. Nanti wudu untuk kaki ya dicucinya di akhir. Jadi kita wudu seperti kita wudu, tapi kaki tidak diwudukan. Setelah itu apa? Setelah itu beliau menyiram seluruh badannya. Ya. Setelah itu beliau menyiram kepalanya. Setelah itu baru ditutup dengan mencuci kakinya di akhir sebagai penyempurna dari wudu yang sudah dilakukan. Intinya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mandinya dengan cara menggabungkannya dengan wudunya ya. Nah, kalau sahabat-sahabat Adara mengikuti cara mandi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat sekalian ya, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili ya, beliau bersabda, la yanjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Tidak akan ternajisi sesuatu itu kecuali ya, jika masih ada baunya, masih ada rasanya, dan masih ada warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini adalah ketika kita ingin bersuci, kita ingin toharoh ya, maka kita harus bisa pastikan kita bisa menghilangkan 3 hal tadi, yaitu baunya, rasanya, dan warnanya. Ketika 3 hal ini sudah tidak ada, maka sesuatu itu sudah tidak ada najis di dalamnya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah lain waktu kita sambung kembali ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.